Ngawali malih ring pelajahan bahasa Bali Rahinane mangkin kesaringin antuk titiang Ida Ayu Putri Yulianti. Materi sane jagi kejelasan Rahinane mangkin inggih punika parindikan tate nyurat lontar. Indek tate cara penyuratan lontar wenten papat subbab materi sane jagi kejelasan inggih punika tegas lontar, sane kaping kalih piranti nyurat lontar, sane kaping 3 tetikas nyurat lontar, miwah sane kaping 4 soroh tatebek nyurat lontar. Inggih durus sane mangkin piar sayang subbab materi soang-soang. Tegas lontar. Lontar inggih punika don siwalan sane sampun keproses kantos presida kaanggen murat utawi makarya tulisan lumrah kaanggen antuk sesuratan. Jadi bahasa Indonesianya lontar adalah daun siwalan yang sudah diproses sehingga bisa dipakai untuk menuliskan atau membuat tulisan dan biasanya lumrah dipakai untuk tulisan. Jadi di Bali tersebut lontar itu sebagai alat tulis masih dipakai atau masih dibuat sampai sekarang. Lontar yang dipakai sebagai sarana utama penyuratan atau penulisan tersebut diproses kurang lebih 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Yang pertama yang dilakukan adalah memetik daun lontar tersebut. Kemudian wenten lungke-lungke. Lungke-lungke itu adalah kasur kecil yang gunanya sebagai alas tangan pada saat nyurat lontar. Jadi lungke-lungke ini ditempatkan biasanya di atas gelang utawi meja itu. Tingkeh itu kemiri dalam bahasa Indonesia, yaitu sarana yang dipakai untuk menghitamkan lontar yang sudah ditulis. Jadi tingkeh ini biasanya disangrai terlebih dahulu, nanti biar dia atau misalnya dipanggang sedikit biar dia itu agak hitam. Itu digunakan untuk menghitamkan lontar. Kemudian pelik punika jepitan lontar, kemudian pensel dan penggaris. Kemudian terakhir benang cemong, jinah bolong, dan takepan sebagai sarana mengikat lontar agar yang sudah selesai ditulis. Nah, niki sane ke bawah pengrupa, ini pengrupa. Jika kalian menemukan benda seperti ini namanya pengrupa. Ini lontar yang sudah ditulis dan ini yang namanya lungke-lungke atau kasur. Ayo sane mangken ngelanturing tetikas nyurat lontar. Tetikas nyurat lontar itu adalah tata cara penulisan lontar. Jadi rikala nyurat aksara Bali ring lontar wenten tetikas sane patut kauratiang inggih punika tetikas ngambel pengrupa, tetikas ngambel lontar, miwah tetikas nyurat. Jadi pada saat kita menulis di daun lontar ada tata cara yang mesti diperhatikan, yaitu tata cara memegang pengrupa, tata cara memegang lontar, dan tata cara menuliskan aksara Bali pada daun lontar. Yang pertama tetikas ngambal pengrupa. Nih, coba sebalinya Ibu jelaskan ke bahasa Indonesia langsung ya. Sebelum menuliskan pada lontar, yang pertama yang harus dilaksanakan adalah memegang pengrupa. Tangan yang memegang pengrupa adalah tangan kanan. Jadi jempol tangan kanan tersebut diletakkan pada sisi kiri pengrupa, kemudian telunjuk diletakkan pada sisi atas pengrupa, dan jari tengah diletakkan di sisi kanan pengrupa. Kemudian jari manis dan kelingking itu diletakkan pada lontar. Ya. Kemudian nomor kali tetikas ngambel lontar. Ini cara memegang lontar. Tangan yang
kiri itu memiliki kegunaan memegang lontar. 4 jeriji yaitu telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking itu diletakkan di bawah lontar, sedangkan jempol itu diletakkan di kiri pengelupak agar dapat dengan gampang pada saat menyurat. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke titikes nyurat atau tata cara penyuratan lontar yang sebenarnya. Nanti akan ada videonya pada PowerPoint yang berikutnya, itu akan Ibu share di Google Classroom. Jadi lontar yang akan ditulis sudah pasti itu memiliki 4 garis lurus dan memiliki 3 lubang yang ada di sisi kiri, tengah, dan kanan. Pada saat akan memulai menuliskan lontar, yang harus diperhatikan adalah lubang lontar yang berada di kiri menuju tengah, di mana jarak antara lubang kiri ke lubang tengah itu lebih pendek jika dibandingkan dengan lubang tengah ke lubang kanan. Inilah yang menyebabkan pada saat menuliskan lontar itu dimulai dari lubang kiri sampai ke lubang kanan. Tetapi sebelum menulis itu di kanan lubang kiri, di kiri dan kanan lubang tengah, kemudian di kiri lubang kanan itu agar diisi dulu dengan garis pinggir. Hal ini sebagai batas dari tulisan agar tulisannya terlihat baik. Yang pertama ditulis adalah pembukaan dari tulisan atau sesuratan yang akan dimulai dengan panti utawi pemade yang diikuti dengan mantra suci Om Awigedamastu, kemudian disurat lagi memakai pembukaan. Jadi menuliskan aksara Bali di daun lontar itu sangat berbeda dengan menuliskan aksara Bali di kertas. Pada saat menuliskan aksara Bali di daun lontar, itu menuliskan bentuk aksaranya agar putus-putus, artinya kayak tebal tipis itu, supaya lontar yang ditulis tidak bolong atau tidak rusak. Jadi pada saat menulis itu diharapkan agar bentuk aksara Bali yang ditulis itu mematan titiran utawi ngewindu. Ya, itu artinya bentuk aksara Balinya itu harus seperti matan titiran, bulat-bulat. Kemudian besar aksaranya, kemudian spasinya juga harus sama. Jika salah pada saat menulis, jangan sekali-sekali aksara tersebut diurek atau dicoret. Aksara yang salah itu dimatikan dengan mengisikan ulu dan suku. Tujuannya agar aksara yang sudah diisi dengan ulu dan suku tidak lagi dibaca. Berikut contohnya, misalnya kalau kita mau menyurat kata buku, kemudian yang kita surat ternyata kata buki. Nah, ini berarti salah kan? Ya. Jadi karena ini salah, maka ki-nya ini jangan kita coret, urek misalnya, atau misalnya kita coret. Ya, maka dia bisa diubah menjadi bukinya itu diisiin suku, ya karena isi ulu sudah di atasnya, kemudian isiin suku di bawahnya, kemudian buat ku yang benar di belakangnya. Jadi yang dibaca hanya bu yang di depan sama ku yang di belakang. Buki yang di tengah yang sudah berisi ulu dan suku juga tidak usah dibaca. San yang ngemangkin ngelantur yang soroh tak tebak nyurat lontar. Pada saat penyuratan lontar itu sesuratan aksara sane ketuekang mangga pada miwah pateh utawi rate inggih punika ukiran saking soang-soang aksara maduri jarak sane rate sane kostane nantar. Jadi pada saat kita menuliskan lontar, tulisan aksara itu yang diharapkan agar sama rata, yaitu ukirannya dari masing-masing aksara memiliki jarak yang rata yang dinamakan natar dalam bahasa Balinya. Jika sudah bisa membangun aksara dengan tata cara, kemudian ukiran, kemudian sama rata, maka yang ini utama. Jadi mengenai rupa atau bentuk dari ukiran aksara tersebut,
dibagi dia menjadi dua, yaitu wenten tebek wayah dan tebek muda. Jadi ukiran aksara yang digolongkan ke tebek wayah itu akan menghasilkan bentuk dari ukiran aksara yang baik kemudian indah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Di mana yang pertama, torehan atau tulisan aksara yang baik dan indah yang dinamakan mekaran. Kemudian bentuk aksara yang galih dan dirupakan dengan bentuk aksara yang kecil dan bulat-bulat, yang ini dinamakan dengan ngetumbah. Kemudian bentuk torehan atau tulisan dan ukiran aksara rata dan gampang diketahui, ini disebut galih. Kemudian bentuk aksara yang mengikuti bentuk jet tume, di mana ini semakin ke bawah aksaranya itu semakin melebar, kemudian semakin ke atas aksaranya ini semakin menyempit. Ini disebut mejet tume. Kemudian permulaan dari bentuk aksara itu tipis dan rendah, kemudian dilanjutkan dengan melebar, yang ini disebut dengan macai. Ainge wanta asa punika materi parindikan tata cara nyurat lontar sane mangkin jagi kepukutan antuk para santi. Om santi santi santi.